Seperti pada kesempatan kali ini akan mereview sekaligus membahas sebuah kelanjutan dari sequel film Sicin. 1 tahun setelah kesuksesannya, Mustahem Film kembali merilis film Sicin 2 2015. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Hicran. Di tengah rasa kehilangan atas anaknya yang meninggal, ia berusaha untuk mengungkap pelaku yang telah melakukan sihir kepada keluarganya. Perjuangannya pun tak berjalan mulus, karena yang ia hadapi adalah jenis sihir yang menurut para komunitas dukun Turki adalah sihir terkuat dan sulit untuk dikalahkan, atau istilahnya santet mythical glory no joki-joki. Lalu seperti apa kekejaman dari sihir tersebut? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan sebuah tempat pemakaman yang bernama Ijis Cuma, di mana tempat tersebut memiliki sebuah misteri dari satu kuburan yang memiliki 2 mayat di dalamnya. Sampai saat ini misteri kuburan itu masih belum terpecahkan. Apakah mayat yang gancet ketika ngaduk di kuburan? Nggak ada yang tahu. Dan film pun baru dimulai. Kemudian scene beralih ke seorang pria bewokan yang sedang berwudu. Setelah selesai berwudu, pria tersebut menyiapkan air keras dalam wadah. Kemudian ia bergegas masuk ke dalam rumah. Entah apa yang terjadi, ia pun kembali keluar dan mengulangi kegiatannya. Tapi kali ini niatnya berbeda. Ternyata pria itu berniat untuk debus, tapi gagal. Ketika jeroannya hancur, ia pun tewas seketika. Setelah 25 tahun berlalu, Sin berada di sebuah daerah yang bernama Çanakkale di negara Turki. Di sebuah rumah, seorang wanita yang bernama Hicran sedang bersama anaknya yang masih balita. Karena si bocah terus saja rewel, Hicran membawanya ke kamar. Kemudian ia berusaha untuk menyiapkan makanan untuk anak kesayangannya itu. Tak lama kemudian Hicran mendengar suara tangisan anaknya lagi. Entah apa yang terjadi, lemari yang bergerak sendiri akhirnya menimpa bocah tersebut sampai menjadi emping orok dan mati seketika. Betapa syoknya Hicran saat mengetahui anaknya tertimpa lemari. Ia pun berusaha untuk menolongnya, tapi sia-sia saja. Kemudian Sin berada di 3 bulan kemudian. Kebahagiaan yang dirasakan keluarga Hicran kini berubah menjadi rasa kehilangan yang sangat mendalam. Hicran pun masih berusaha membersihkan bekas kejadian yang menimpa anaknya itu. Sementara suaminya yang bernama Adnan terlihat paling merasa terpukul. Dan selama ini ia selalu menyalahkan Hicran karena menganggap Hicran teledor sampai menyebabkan anaknya mati. Meskipun sudah 3 bulan berlalu, penyesalan yang dirasakan Hicran masih sangat terasa karena ia merasa tidak bisa menjaga anaknya. Singkat waktu, malam pun tiba. Adnan yang seorang karyawan hotel masih terbayang kenangan terakhir bersama anaknya. Seperti halnya Hicran, ia selalu terbayang saat ia melihat pakaian anaknya itu. Tak lama kemudian, Hicran mendengar suaminya yang baru pulang kerja. Lalu ia pun berusaha untuk membuka pintu. Kemudian, Hicran merasa heran dengan sikap suaminya yang tiba-tiba menjadi baik. Apalagi saat suaminya menanyakan keberadaan anak mereka. Pertanyaan tersebut sontak membuat Hicran kaget. Lalu tiba-tiba rupanya itu adalah suaminya yang baru pulang. Lantas yang tadi siapa? Aneh sekali. Di keesokan harinya, Hicran menceritakan kejadian tadi malam kepada temannya yang bernama Anyur. Setelah mendengarkan cerita Hicran, Anyur pun menyarankan untuk menemui orang pintar dan terpercaya andalannya. Akan tetapi usulan tersebut ditentang Hicran yang tidak percaya dengan hal-hal begituan. Dirasa obrolan Anyur tak masuk akal, Hicran pun meninggalkan temannya itu. Singkat waktu, Poek pun tiba. Hicran yang sedang menuju rumahnya tiba-tiba mendengar suara aneh.
Betapa kagetnya Hijran saat melihat dua sosok aneh yang tiba-tiba langsung menghilang. Ia pun bergegas menuju ke rumahnya. Tak sampai di situ, ketika Hijran sedang tertidur, ia mendapati mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, wanita hamil itu berkata, "Kembalikan bayiku, itu anakku." Entah apa maksudnya. Adnan pun terlihat kaget mendengar teriakan Hijran tersebut. Akan tetapi, sedikit pun ia tidak peduli dengan keadaan istrinya itu dan hanya menganggapnya mimpi biasa saja. Di keesokan harinya, Hijran berziarah ke makam anaknya. Di tengah kesedihannya, ia pun tersiksa dengan sikap Adnan yang terus-terusan dingin kepadanya. Udah mah kehilangan anak, dibetain mulu sama suaminya. Lalu tiba-tiba betapa kagetnya Hijran saat melihat sosok perempuan aneh berpakaian hitam. Hijran pun ketakutan langsung bergegas pergi. Karena keadaan semakin memburuk, di hari berikutnya Hijran akhirnya mengikuti saran Anyur. Mereka pun mendatangi orang pintar yang bernama Abdullah. Ketika bertemu dengan orang tersebut, Abdullah yang sudah mengetahui cerita Hijran dari Anyur langsung menyuruh untuk masuk ke ruang prakteknya. Saat berada di sana, Hijran merasa heran dengan seorang bocah albino yang seperti sedang bermeditasi. Rupanya, Abdullah akan melakukan ritual penerawangan dengan menggunakan bocah tersebut. Kemudian, orang pintar ini pun langsung melakukan prosesi ritualnya. Setelah kertas itu dicampur air, Abdullah memberikannya ke si bocah untuk diminum. Setelah beberapa saat, Abdullah pun membacakan mantranya. Allahumma inni bima'ashi bi'aqibati. Dari bantuan bocah itu, Abdullah pun bisa mengetahui apa yang menyebabkan keanehan yang dialami Hijran. Setelah ritual penerawangan selesai, Abdullah tiba-tiba menanyakan hubungan keluarga Hijran dengan saudara dari ibunya. Hijran pun bingung karena ia tidak begitu tahu banyak soal keluarganya. Kemudian, Abdullah mengatakan bahwa Hijran sebenarnya terkena sihir yang paling kuat dan kejam, di mana sihir tersebut dikenal sebagai mantra 41 jahitan. Karena sihir tersebut menggunakan jin paling jahat untuk mengganggu korbannya dan sangat sulit untuk dikalahkan. Abdullah pun mengatakan bahwa pelaku adalah orang yang dekat dengan keluarga Hijran sendiri. Hijran pun kaget setelah mendengar semua yang dikatakan Abdullah. Dan kini, tugas Hijran adalah untuk mencari tahu siapa dari keluarganya yang melakukan sihir tersebut. Singkat cerita, Hijran pun langsung OTW untuk menemui ibunya. Berharap ia mendapat petunjuk tentang orang yang telah menyihirnya. Tak berapa lama ia pun sampai di rumah ibunya yang tinggal bersama neneknya yang bisu. Terlihat mereka pun senang setelah cukup lama tak bertemu. Kemudian saat Hijran dan ibunya berada di dapur, Hijran mulai mencari tahu tentang saudara-saudara dari ibu dan almarhum ayahnya. Berharap ia akan mendapatkan informasi yang mungkin ada kaitannya dengan sihir yang ia terima. Karena semua saudara ibunya terdengar normal-normal saja, Hijran penasaran dengan almarhum bibinya yang bernama Zehra. Mendengar nama tersebut, ibunya pun langsung bersedih karena menurutnya suami Zehra yang gila itu dengan tega telah membunuh Zehra dan kedua anaknya. Karena ibunya malah menangis, Hijran pun berusaha untuk mencari tahu sendiri apa penyebab suami Zehra menjadi gila dan berniat untuk memeriksa rumah bekas bibinya itu. Di keesokan harinya, Hijran berpamitan. Ketika berada di kampung sebelah, ia menanyakan kepada seorang wanita tentang keberadaan rumah Zehra. Akan tetapi wanita itu malah melarang Hijran untuk pergi ke sana. Karena semua orang di daerah tersebut menganggap rumah itu adalah rumah hantu. Tapi karena Hijran kekeh ingin ke sana, wanita tersebut akhirnya menunjukkan keberadaan rumah Zehra. Kemudian scene beralih ke Adnan yang berada di kuburan. Pada saat itu ia sudah ripuh oleh rasa kehilangan dari kematian anaknya.
Dan tanpa diduga ia sudah membawa pistol untuk mengakhiri hidupnya. Adnan pun mengira jika dirinya mati ia akan bersama anaknya. Sungguh pemikiran yang tolol. Lalu tiba-tiba akhirnya Adnan pun modar konyol. Daripada gitu mending ikhlas aja terus bikin lagi kan. Lah sudahlah. Kembali ke Hijran, kali ini ia sudah sampai di bekas rumah Zehra. Saat berada di halaman rumah angker itu, ia melihat banyak benda-benda aneh seperti bekas ritual jurig atau semacamnya. Meskipun merasa takut, Hijran memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah. Betapa kagetnya Hijran saat pintu tertutup sendiri. Tapi itu tidak menghentikan rasa ingin tahunya tentang kematian semua keluarga Zehra yang ia anggap misterius. Ketika masuk ke sebuah kamar, Hijran melihat beberapa foto dari keluarga bibinya itu. Lalu ia pun heran dengan selimut lapuk yang terus bergerak di hadapannya. Ia pun kaget saat melihat sebuah boneka aneh di balik selimut itu. Lalu tiba-tiba ternyata rumah itu benar dihuni para jin yang menyerupai keluarga Zehra. Hijran pun pergi kabur ngabret seedan-edannya dengan membawa boneka aneh tadi. Singkat cerita, Hijran kembali ke rumah ibunya. Ketika berada di kamar, ia meminta ibunya untuk menunjukkan foto Zehra kepadanya. Karena sejak kecil ia tidak pernah melihat bibinya itu. Lalu ibunya pun mengambil kumpulan foto keluarga mereka dan menyuruh Hijran untuk memeriksanya sendiri. Saat ia melihat foto Zehra, Hijran teringat dengan sosok wanita dalam mimpinya yang sedang melahirkan. Sangat mirip sekali. Di keesokan harinya, Hijran berpamitan untuk pulang. Terlebih ia khawatir dengan suaminya yang sejak kemarin tak ada kabar. Sebelum ke rumahnya, Hijran berusaha mencari Adnan ke tempat kerjanya. Akan tetapi, teman kerja Adnan pun tidak mengetahui keberadaan suaminya itu karena beberapa hari ini ia nggak masuk kerja. Tak lama kemudian, Hijran pun bergegas mencarinya ke rumah. Sesampainya di sana, ia pun kaget saat mendengar suara tangisan yang seperti anaknya. Kemudian, Hijran terus mengikuti dari mana suara itu berasal. Tanpa diduga, sosok yang menyerupai Zehra berada di kamarnya. Karena sosok tersebut terus mendekatinya, Hijran pun lari seedan-edannya. Singkat cerita, Hijran menemui Abdullah. Pada saat itu Hijran menunjukkan boneka yang ia temukan. Setelah Abdullah membuka isi dalam boneka, ia pun kaget dengan kenyataan yang sudah ia duga sebelumnya. Karena boneka tersebut adalah benda untuk mengirim sihir terkuat yang pernah ia sebutkan, di mana sihir itu bisa menyebabkan penderitaan sampai turun-temurun. Hijran pun kaget mendengarnya, apalagi saat ia sadar bahwa keluarga bibinya malah menjadi korban dari sihir jahat itu. Lalu Abdullah pun menyuruh Hijran untuk menanyakan lagi kepada ibu dan neneknya, karena ia yakin mereka pasti mengetahuinya. Kemudian Sin kembali ke rumah ibunya. Pada saat itu, seperti biasa, ibunya Hijran yang bernama Nesmi sedang merawat sang nenek. Lalu ia pun menceritakan kekhawatirannya kepada Hijran akhir-akhir ini. Dan tak lama kemudian, tanpa diduga, Nesmi mengalami hal aneh hingga membuatnya mati seketika. Si nenek yang kaget pun langsung bergegas keluar kamar sambil berdoa. Di saat itu pula, Hijran kembali ke rumah ibunya. Kemudian Hijran berusaha menanyakan keberadaan ibunya kepada sang nenek. Akan tetapi, Hijran merasa heran dengan neneknya yang terlihat sedang syok parah. Tanpa diduga, si nenek kini bisa berbicara dan mengatakan bahwa Nesmi selalu membenci Zehra karena Nesmi iri dengan Zehra yang memiliki 2 orang anak.
Kemudian ketika Zehra dan suaminya berniat untuk memiliki anak laki-laki, Nesmi yang mendengar keinginan mereka menjadikannya kesempatan untuk berbuat jahat. Ia pun berbohong dengan mengatakan bahwa si nenek memiliki mantra khusus agar memiliki anak laki-laki. Padahal Nesmi dan si nenek akan menjebak mereka dengan sihir 41 jahitan. Entah ada angin apa si nenek bersama Nesmi bersekongkol. Hingga suatu ketika Zehra dan suaminya menemui si nenek. Si nenek pun langsung melakukan sihir tersebut untuk membunuh keluarga anaknya sendiri. Aneh sih. Setelah boneka itu dijahit 41 kali, si nenek menyuruh Zehra untuk menyimpannya di bawah bantal. Dan tanpa Zehra sadari, sihir sudah ia terima. Di mana boneka tersebut akan membuat suami Zehra dikuasai jin hingga menjadi gila dan lepas kendali. Beberapa waktu berlalu, saat jin sudah menguasai suaminya hingga menjadi gila, ia mengeksekusi kedua anaknya dengan disembelih. Akhirnya, kedua anaknya pun tewas seketika. Kemudian sang suami bergegas untuk menghabisi Zehra. Akan tetapi, karena pada saat itu Zehra sedang sholat, si suami tidak bisa membunuhnya. Lalu, pengaruh jin membuat si suami pun akhirnya bundir dengan membakar diri. Setelah kejadian tersebut, Zehra dibawa si nenek dan Nesmi untuk dirawat karena memang waktu itu Zehra sedang hamil. Singkat waktu, pada saat melahirkan pun mereka berdua yang melakukan persalinan terhadap Zehra. Si nenek pun berkata, Zehra melahirkanmu di saat usia kandungan baru 7 bulan. Mendengar perkataan tersebut, jelas Hijran pun syok parah. Karena itu berarti Hijran sendiri ternyata adalah anak Zehra. Dan sebenarnya Nesmi yang selama ini ia kira adalah ibunya, ternyata ia itu mandul alias tak bisa memiliki anak. Dengan kata lain, si nenek dan Nesmi merampas Hijran ketika masih bayi dari orang tuanya untuk diurus. Parahnya lagi, setelah Zehra melahirkan, Nesmi langsung membunuhnya. Sadis sekali. Hijran pun seolah tak percaya dengan kenyataan yang sangat sadis tersebut. Hijran pun melampiaskan kemarahannya ke si nenek yang telah membunuh keluarganya. Tak sampai di situ, ia pun mencari Nesmi yang menjadi biang kerok masalah untuk keluarganya. Karena tak kuat menerima kenyataan pahit di rumah itu, Hijran pun pergi. Sementara si nenek yang sudah sadar akan dosa terbesarnya selama ini hanya bisa bertaubat sambil meratapi penyesalan. Sementara si pria yang berada di scene awal tadi, yang itu loh yang dia debus pakai air keras, ternyata adalah anak si nenek yang kesal dengan kelakuan ibunya yang seorang penyihir. Dan seperti yang kita tahu, pria itu pun akhirnya melakukan bundir karena merasa bersalah dengan kelakuannya sendiri. Kembali ke Hijran, dengan segala kenyataan yang baru ia ketahui, Hijran pun kembali ke rumahnya. Ketika berada di rumah, ia tidak sabar untuk menceritakan kenyataan pahit kepada suaminya. Lalu, diceritakan, karena Hijran belum mengetahui kematian Adnan, mereka pun hidup bersama seperti biasa selama 2 bulan. Hingga pada akhirnya ia baru tahu bahwa semuanya sudah mati. Setelah itu ia menemui Abdullah. Akhirnya semuanya pun terungkap dan Abdullah berhasil menghancurkan sihir itu. Hijran pun akhirnya menikah lagi dengan pria lain. Film ini pun diangkat dari kisah nyata di negara Turki. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat tragis sekali bukan? Kematian anaknya Hijran ternyata berasal dari sihir yang diterima kedua orang tuanya, di mana sihir tersebut akan mendatangkan penderitaan kepada semua keturunan Zehra. Karena Nesmi yang tidak bisa memiliki anak, ia pun menjadi iri kepada Zehra, hingga membuatnya berbuat jahat dengan meminta bantuan kepada ibu mereka yang seorang dukun.
Setelah anak ketiga Zehra lahir, Nesmi pun membawa anak tersebut untuk ia urus. Hingga 25 tahun berlalu, anak tersebut yang bernama Hijran pun berhasil mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarganya. Sementara Abdullah, sang orang pintar, akhirnya berhasil menghancurkan sihir terkuat setelah ia mendapatkan boneka aneh itu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sicin 2015. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.